Kita terjebak dalam pusaran kebisingan digital, di mana upaya mencari ketenangan malah membuatnya semakin jauh. Fenomena ini terasa paradoksal karena semakin kita mencari, semakin sulit ditemukan. Kita lupa bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan melalui rangsangan terus-menerus, melainkan melalui kesadaran dan penerimaan akan keheningan dalam diri kita sendiri. Dalam keheningan itulah, kita dapat menemukan kembali jati diri dan kelegaan yang sebenarnya. Kita sering berpikir bahwa dengan memiliki lebih banyak pilihan, kita akan lebih bahagia dan tenang. Namun, kenyataannya, semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit bagi kita untuk menemukan ketenangan. Otak kita terbiasa dengan rangsangan digital yang konstan, sehingga membuat kita semakin sensitif terhadap gangguan kecil. Di tengah kehidupan kota yang sibuk, kita sering mencari ketenangan melalui aplikasi. Tetapi apakah itu benar-benar membantu kita menurunkan stres, atau hanya memberi ilusi sementara? Kita sering merasakan kesulitan menikmati waktu diam, padahal itu yang kita cari. Ketika mencari ketenangan, kita malah merasa semakin jauh. Kita terjebak dalam lingkaran kecemasan yang terus-menerus, karena otak kita terus terstimulasi. Lalu, apa yang terjadi ketika kita mencoba mengatasi permasalahan ini dengan perubahan nyata? Kita mulai menyadari bahwa perubahan lingkungan dan cara pandang kita dapat menjadi kunci untuk menemukan ketenangan yang sebenarnya. Kita sering mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, namun ironisnya, semakin kita mengejar, semakin jauh ia menjauh. Di sebuah warung kopi, konsep digital only yang seharusnya memudahkan justru membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Sementara itu, gerakan berjalan tanpa ponsel memungkinkan orang untuk menemukan ketenangan dalam kesunyian. Kita dapat belajar dari pengalaman ini bahwa penarikan diri dari kebisingan digital dapat memberi ruang bagi otak untuk kembali tenang. Dengan mengadopsi kebiasaan sederhana seperti mencari waktu untuk menyendiri dan menikmati kesunyian, kita dapat menemukan kembali ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering merasa semakin dikejar ketenangan, padahal itu yang kita cari. Dalam kehidupan sehari-hari, notifikasi terus mengalihkan perhatian kita, membuat kita kehilangan fokus dan kebahagiaan. Kita lupa bahwa ketenangan adalah kebutuhan fundamental, bukan sekadar produk yang bisa dibeli. Dengan menyadari pola ini, kita bisa mengambil kontrol atas pilihan hidup dan mengintegrasikan momen tenang ke dalam rutinitas kita. Kita bisa memulai dengan mengambil waktu sejenak untuk bernapas dan merefleksikan diri, tanpa gangguan dari luar. Dengan begitu, kita bisa menemukan kembali ketenangan dan kedamaian yang kita cari. Ringkasnya, lebih banyak pilihan dan notifikasi menjerat otak, sementara pencarian ketenangan lewat teknologi saja malah menambah jarak. Contoh warung kopi dan silent walk menunjukkan bahwa penarikan dari kebisingan memberi ruang bagi otak untuk beristirahat. Dengan mengadopsi zona hening 5 menit setiap hari, kita dapat memulihkan keseimbangan mental dan meningkatkan rasa kontrol. Sebagai langkah lanjutan, gerakan micro retreats kini tumbuh pesat, dengan lebih dari 100 lokasi di kota-kota besar Indonesia yang menawarkan jeda 1 hingga 2 jam tanpa jaringan. Pada episode selanjutnya, kami akan menyelami bagaimana micro retreats dapat menjadi katalisator perubahan besar dalam kehidupan modern. Jika Anda siap memulai perjalanan kembali ke ketenangan, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak melewatkan cerita berikutnya. Karena ketenangan bukanlah tujuan yang jauh, melainkan langkah kecil yang dapat Anda ambil mulai hari ini. Dan inilah pertanyaan terakhir, sejauh mana Anda bersedia mengorbankan kebisingan demi kedamaian batin?